Halo trader semuanya, selamat datang di YouTube channel Forex Club Indonesia Fundamental and Technicalist Analysis. Di kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai gimana sih caranya membaca data inflasi. Pembahasan ini penting, perlu sahabat FCI simak dari awal hingga selesai agar teman-teman semua tahu gimana cara membaca data inflasi yang benar. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih lengkap dan detail terkait tips dan trik cara membaca data inflasi saat dirilis, perlu kami ingatkan ke sahabat trader Forex Club di Indonesia semuanya yang saat ini belum daftar akun trading di XM. Bagi teman-teman yang sekarang belum memiliki akun trading di XM, silakan daftar terlebih dahulu. Penjelasan lengkap bagaimana cara daftar akun trading di XM, panduannya telah kami jelaskan di video yang paling pertama. Di dalam playlist belajar trading forex dari nol, teman-teman bisa klik notif di bagian atas video. Oke. Ataupun silahkan teman-teman buka menu playlist di YouTube channel Forex Club Indonesia. Ini kita buka channel Forex Club Indonesia. Kemudian setelah itu teman-teman silahkan klik menu playlist yang ini. Perhatikan kursor yang kami tunjukkan. Buka bagian menu playlistnya. Nah, di sini ada playlist belajar trading forex dari nol. Di dalam playlist ini telah kami buatkan panduannya dengan lengkap step by step cara daftar akun trading di XM. Ikuti panduannya, ikuti langkah-langkahnya agar teman-teman semua punya akun trading di XM. Link website XM kami cantumkan di bagian kolom deskripsi video ini. Oke, mari kita mulai saja bahas mengenai gimana sih caranya membaca data inflasi saat dirilis, apa pengaruhnya terhadap pergerakan mata uang negara yang bersangkutan. Kita buka terlebih dahulu kalender ekonominya. Ini kita lihat di website broker XM. Teman-teman silakan klik bagian menu riset dan edukasi yang ini. Kemudian nanti akan ada pilihan kalender ekonomi. Kita buka di tab baru. Kita tunggu, ini masih proses loading. Nah, setelah terbuka kalender ekonominya, ini kita lewati saja. Kemudian kita setting kalendernya. Kita akan lihat news forex ataupun berita ekonomi dari tanggal, semisal dari tanggal 11 sampai tanggal 15. Waktunya ini kita pilih plus 7. Kemudian untuk tingkat kepentingannya di sini kita pilih yang tinggi dan juga sedang. Kemudian negara yang bersangkutan di sini kita pilih data-data ekonomi yang berhubungan dengan Amerika Serikat. Kita checklist yang Amerika Serikat. Nah, di bagian kalender ekonomi ini telah ditampilkan news forex apa saja yang berhubungan dengan mata uang USD. Nah, untuk data inflasi sendiri kemarin itu dirilis di tanggal 12 Januari pukul 20.30 yang ini. Inflasi inti, inflasi tahunan, dan juga inflasi inti tahun ke tahun. Nah, inflasi merupakan salah satu data ekonomi penting yang menjadi perhatian para pelaku pasar, baik itu trader forex, trader kripto, dan juga trader saham. Karena ini berkaitan dengan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk, di mana kalau harganya terus mengalami kenaikan, harga barang dan jasa di suatu negara terus mengalami kenaikan, maka tentu ini akan menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Nah, kalau dari data yang kita lihat untuk inflasi tahunannya di sini sudah mulai mengalami penurunan dari yang sebelumnya berada di level 7,1%. Teman-teman perhatikan di kursor yang kami tunjukkan, data inflasi di bulan November berada di level 7,1%, kemudian untuk di bulan Desembernya turun ke level 6,5%. Yang ini kan ada sebelumnya dan juga aktual. Data sebelumnya berada di level 7,1, nah sekarang sudah turun ke level 6,5. Kemudian perkiraannya di sini 6,7. Dari data yang kita lihat ini berarti data aktualnya lebih kecil dari perkiraan. Nah, kalau data inflasi dirilis lebih kecil dari perkiraan ataupun sama dengan proyeksi,
maka tentu ini akan menyebabkan nilai mata uang negara yang bersangkutan melemah. Karena apa? Karena kalau inflasinya mulai turun, maka tuh bank sentral berpeluang untuk memperlambat kenaikan suku bunga mereka. Seperti itu, teman-teman. Jadi kalau inflasinya sudah mulai turun, berarti bank sentral tidak harus agresif lagi dalam melakukan pengetatan moneter. Jelas ya? Kalau data inflasi ini lebih tinggi daripada proyeksi, maka tentu mata uang negara yang bersangkutan akan menguat. Kenapa akan menguat? Karena bank sentral memiliki tugas untuk mengembalikan inflasi tersebut ke level target yang telah ditentukan. Nah, kalau kita lihat dampaknya di sini, klik dampak, maka mata uang USD pada saat data inflasi ini dirilis lebih kecil daripada perkiraan dan lebih kecil dari data sebelumnya, mata uang dolar Amerika Serikat melemah. Ini 30 menit setelah data ini dirilis, pound sterlingnya menguat terhadap USD. Teman-teman bisa lihat di grafik ini terjadi kenaikan, artinya GBP-nya menguat, USD-nya melemah karena inflasinya lebih kecil daripada perkiraan. Kalau kita lihat mata uang yang lain, semisal kita lihat Euro USD, ini juga sama. Per mata uang Euro mengalami penguatan terhadap mata uang dolar Amerika. Seperti itu ya teman-teman, gimana caranya membaca data inflasi? Sangat mudah dan sangat simpel saja sebenarnya. Sekali lagi, apabila data inflasi ini dirilis sama dengan proyeksi ataupun lebih kecil daripada perkiraan, maka tentu nilai mata uang negara yang bersangkutan itu akan melemah. Kenapa akan melemah? Karena bank sentral tidak harus lagi agresif dalam menaikkan suku bunga karena inflasinya sudah mulai turun seperti itu. Sedangkan apabila inflasinya ini terus naik, maka tentu bank sentral akan melakukan pengetatan moneter yang agresif. Kalau kita lihat trennya sendiri, inflasi di Amerika Serikat sudah mulai turun. Sebelumnya itu berada di level 9,1%. Level tertinggi selama 40 tahun ke belakang itu terjadi di bulan Juni 2022, kemudian turun ke level 8%, sempat tertahan di level itu, kemudian turun ke level 7,9%, di bulan November turun ke level 7,1%, dan sekarang di data inflasi Desember sudah mulai turun kembali ke level 6,5%. Ini menunjukkan bahwa langkah yang dilakukan oleh bank sentral sudah berdampak terhadap gejolak harga. Dan tentu para pelaku pasar memproyeksi The Fed tidak akan agresif lagi dalam menaikkan suku bunga karena tren inflasinya sudah mulai turun. Seperti itu. Nah, teman-teman yang ingin belajar analisis fundamental lebih lengkap, cara membaca data ekonomi yang lainnya, silakan buka saja di bagian menu playlist yang ada di Forex Lebih Indonesia. Klik bagian menu playlistnya lagi. Nah, di sini ada playlist analisa fundamental Forex. Telah banyak kita bahas gimana sih caranya membaca data ekonomi yang benar. Dan adapun untuk analisis fundamental terbaru ataupun peluang perdagangan terbaru, teman-teman silakan buka di bagian menu komunitas yang ini. Klik. Ini kita bagikan 15 jam yang lalu terkait Amerika Serikat yang melawan gejolak harga di pasar. Sesuai dengan tadi yang telah kita jelaskan, tren inflasinya sudah mulai turun. Para pelaku pasar sekarang memproyeksi The Fed hanya akan menaikkan suku bunga AS di bulan depan, di bulan Februari, itu sekitar 0,25%. Seperti itu ya teman-teman. Sangat mudah dan sangat simpel cara membaca data inflasi saat dirilis. Teman-teman perlu memperhatikan perubahan data ini, karena ini merupakan salah satu data ekonomi yang menjadi perhatian penting bagi bank sentral untuk melakukan pengetatan moneter atau menggunakan kebijakan ekonomi yang longgar. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Jika ada hal yang belum dipahami, silakan tulis pertanyaan teman-teman pada kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel Forex Lebih Indonesia dan nantikan tips dan trik trading yang lainnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.